Dan pemirsa, menariknya wacana yang disebut jadi solusi atasi krisis kursi ini muncul sebagai gerakan atau gebrakan dari Dinas Pendidikan Jakarta dan bukan dari Mendikbud RI. Mampukah kebijakan ini meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua anak? Dan yang terpenting, bagaimana postur anggaran sektor pendidikan Jakarta? Kami mengajak Anda berdiskusi dengan Kabid Sekolah Menengah Atas Distrik Jakarta, Ali Mukodas, dan pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Selamat pagi Pak Ali, Pak Cecep. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Baik, saya ke Pak Ali terlebih dahulu ya. Pak Ali, wacana ini kan sudah dapat respons positif dari DPRD Jakarta dan juga dari warga. Nah, sejauh ini bagaimana pembahasan kajian program sekolah swasta gratis ini? Ya, kami dari Dinas Pendidikan sudah mulai untuk mengkaji bagaimana kalau misalkan program sekolah gratis ini bisa diterapkan di Jakarta. Nah, tetapi sebelum penerapan sekolah gratis ini pada dasarnya sudah mulai dengan mengajak sekolah-sekolah swasta untuk melakukan PPDB bersama sekolah negeri, di mana peserta didik itu yang diterima melalui PPDB bersama itu dibiayai oleh Pemprov DKI. Jadi kita sudah membuat langkah-langkah dalam rangka untuk menuju pendidikan gratis. Mungkin seperti itu. Oke, Pak Ali, sejauh ini ada berapa jumlah sekolah swasta yang disasar dan lebih besar mana porsinya SMP atau SMA? Karena kan kalau di data kan memang untuk jomplangan data ini kan lebih banyak SMA swasta daripada negeri ya. Nah, kira-kira yang akan lebih disasar ini SMP apa SMA, Pak Ali? Kita tahun 2024 ini untuk yang PPDB bersama itu memang disasar semua sekolah. Ada SMP, SMA, dan SMA. Tapi waktu tahap pertama dalam rangka PPDB bersama itu kita memulai dari SMA. Nah, untuk wacana pendidikan gratis ini kita lagi membuatnya analisa yang kira-kira memungkinkan untuk diterapkan pada semua jenjang SMP, SD, SMP, SMA. Tapi tergantung nanti dari hasil analisanya. Kira-kira mau menyasar ke bagian mana dulu dalam program rencana untuk pendidikan gratis. Baik, berarti untuk tujuan awal memang untuk 12 tahun pendidikan ya dari SD sampai SMA. Nah, saya mau ke Pak Cecep. Pak Cecep, apakah sekolah gratis untuk swasta ini bisa menjawab keterbatasan kursi di problem PPDB ini? Ya, saya coba mengurai ya dari amanat konstitusi pasal 31 di ayat 1 ayat 2 itu jelas bahwa mestinya kan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Artinya SD SMP, konstitusi tidak menyebut negeri dan swasta. Nah, sekarang persoalannya kan pendidikan gratis itu ya seringkali menjadi ikon bagi calon-calon bupati, gubernur, wali kota. Sementara biaya pendidikan itu ya strukturnya ada biaya investasi, ya biaya ya selain investasi biaya operasional dan biaya peserta didik. Dia lupa bahwa biaya operasional dan investasi itu memang sudah jadi kewajiban pemerintah, khusus pendidikan dasar. Tapi kan tadi kata Hakim Konstitusi ya, pasal di itu katakan juga tingkat menengah dan atas juga bukan berarti pemerintah abai. Nah, sekarang persoalannya bagaimana sih mengurut ya fungsi-fungsi dana pendidikan itu ya dari 665 triliun saja dana yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan itu ya hanya 98,9 triliun. Jadi sangat sedikit kalau dibandingkan dengan APBN, dana yang dikelola oleh kementerian itu hanya 3% saja. Jadi ini amat jauh dari kemampuan untuk memberdayakan pendidikan. Sehingga kalau sekarang swasta idenya itu dari pemerintah DKI atau DKJ ini satu ya terobosan menurut saya ya. Tetapi jangan sampai jadi tadi ya ikon gratis-gratis ini menjadi ditarik ke wilayah politik gitu. Mestinya itu adalah sebuah konsekuensi logis bahwa pemerintah tidak boleh abai dalam pembiayaan pendidikan.
Jadi struktur itu harusnya dikembalikan lagi kepada pemerintah pusat agar 20% itu memang hanya untuk biaya investasi dan operasional. Ya jangan pakai biaya-biaya lain. Kalau dipakai biaya lain termasuk misalnya ya dari kedinasan, kemudian juga gaji guru, gaji dosen, ya akhirnya tadi saya katakan ya dana pendidikan yang dikelola kementerian itu ya hanya 3% dari dana APBN, dan ini artinya juga tidak akan mungkin meningkatkan kualitas SDM kita ya secara keseluruhan. Baik, nah Pak Cecep, memang kan sekolah swasta ini kan mahal ya biayanya untuk operasionalnya dan juga untuk mungkin Iya. gaji-gaji gurunya. Berarti kan memang ada dana yang harus disisihkan pemerintah untuk membayar sekolah swasta ini. Nah, berarti dari dana tadi visible ya Pak Cecep kira-kira untuk membayar semua biaya ke swasta ini? Ya, sekarang tinggal begini ya. Sebenarnya kan karena tanggung jawab pemerintah, swasta juga punya yang disebut dengan resource sharing ya. Ya, sharing sumber daya termasuk soal anggaran. Misalnya, mampu nggak PPDB itu sistem zonasi itu terintegrasi negeri dan swasta ya. Sehingga bisa berbagi. Misalnya, pemerintah bisa membebaskan seluruh biaya di swasta itu bagi kelompok masyarakat rentan. Kemudian sekolah swasta misalnya dapat bantuan gedung misalnya ya atau lahan dari pemerintah. Biarkan statusnya tetap swasta, tetapi ya pemerintah juga turut bertanggung jawab ya terhadap biaya operasional dan investasi dalam beberapa hal. Dan harus diklasifikasi juga memang sekolah-sekolah swasta seperti apa yang bisa mandiri misalnya, ada yang masih butuh bantuan, tetapi yang diprioritaskan adalah bagian hak warga negara ya, terutama yang kurang mampu atau marginal itu dibebaskan biayanya. Oke, baik. Nah, saya akan ke Pak Ali lagi. Pak Ali, ini kan swasta juga akreditasinya banyak ya, ada A, ada B, ada C. Nah, kira-kira kalau dari Disdik sendiri nantinya bagaimana untuk mengkualifikasi kira-kira swasta mana yang akan dipilih pemerintah yang bisa digratiskan untuk anak-anak ini? Eh, Kalau untuk masalah sekolah gratis ini kan masih dalam kajian. Tetapi kami kan sudah mengawali dari istilah PPDB bersama yang melibatkan sekolah-sekolah swasta dan peserta didik yang diterima melalui PPDB bersama. Mereka memang dari peserta didik yang kalau kami istilahkan afirmasi, dari afirmasi. Nah, memang kami dalam PPDB bersama itu memiliki ketentuan terkait dengan sekolah-sekolah swasta yang bisa ikut serta di dalam pelaksanaan PPDB bersama. Salah satunya yang menjadi persyaratannya adalah masalah akreditasi. Nah, kalau untuk nanti pelaksanaan sekolah gratis ini, saya masih belum bisa jawab karena masih dalam tahapan kajian. Tetapi benar tadi yang disampaikan oleh Pak Cecep bahwa memang kita harus membuat klasifikasi. Bisa jadi memang ada sekolah yang sudah mandiri. Bisa jadi ada sekolah yang mungkin pelaksanaan pembelajarannya yang sudah kurang memenuhi syarat. Nah, nanti bagian mana nih yang bisa kita akomodir di dalam pelaksanaan sekolah gratis. Ini masih dalam tahapan untuk kajian. Oke, Pak Ali, ini kan ketika kemarin penerimaan siswa baru PPDB zonasi ini kan juga masih cukup ada masalah ya Pak, ada beberapa murid yang tidak terserap di sekolah-sekolah yang terdekat, bahkan ada sekolah juga yang tidak punya murid begitu ya. Nah, sejauh ini memang PPDB kalau di kawasan Bapak sendiri sudah menampung berapa siswa untuk penerimaan di tahun ini? Untuk yang PPDB bersama? Untuk yang zonasi biasanya. Oh, kalau untuk zonasi ini kapasitasnya atau daya tampungnya adalah 50% dari total daya tampung. Oke, kalau untuk Jadi yang bersama? memang pada untuk di DKI Jakarta untuk jenjang SMP, SMA itu memang masih terbatas jumlah sekolahnya, jumlah sekolah negeri.
Karena keterbatasan itulah, maka kami menggandeng sekolah-sekolah swasta untuk ikut serta dalam PPDB bersama, tentunya melalui pembiayaan dari Pemprov DKI. Oke, nah kira-kira kalau untuk PPDB bersama yang bisa diakomodir oleh swasta nanti kira-kira berapa, Pak Ali? Kalau melihat jumlah, kami kan bertahap ya. Sebenarnya PPDB bersama di Jakarta ini kan kita mulai dari tahun 2021. Pilotingnya adalah SMA. Nah, ternyata dari daya tampung itu serapannya tidak terlalu signifikan. Oke. Tahun kedua, kita mencoba untuk melakukan analisa apa sih yang menyebabkan tidak signifikannya peserta didik yang masuk ke SMP. Ternyata peserta didik itu atau calon peserta didik itu lebih tertarik kepada SMK. Akhirnya kita menambah untuk jenjang SMK. Dari tahun kedua ini prosentase yang terserap itu sudah hampir mencapai 100%. Tahun ketiga itu juga dengan SMK, dan sekarang tahun keempat, masuk tahun keempat ini kita menambah kuota, tetapi bukan menambah kuota peserta didik di SMA dan SMK, melainkan ke SMP. Jadi di jenjang SMP kita sudah mulai untuk melaksanakan PPDB bersama. Memang kalau dihitung secara persentase, ini dianggap bisa dibilang tidak terlalu signifikan ya kalau dibandingkan dengan calon peserta didik yang lulus dari SMP dan MTS yang akan masuk ke SMA. Tetapi kami sudah memulai, dan dari tahun ke tahun kami juga sudah menambah sasaran atau jumlah dari calon peserta didik yang atau menambah kuota untuk sekolah-sekolah swasta di jenjang SMA, SMA. Dan sekarang sudah berarti masih akan ada tahapan-tahapannya ya Pak untuk mencapai target di tahun 2025 ya. Nah saya akan ke Pak Cecep lagi. Pak Cecep, ini kan solusi untuk menggratiskan swasta agar menjawab krisis kursi ini kan merupakan wacana dari Distrik Jakarta, dari Pemprov ya. Nah sedangkan wacana ini belum muncul dari Mendikbud. Nah menurut Pak Cecep seperti apa ini pandangannya? Ya, mengapresiasi dulu tuh ya Pemda DKI, tetapi juga ya, selain itu mestinya sih kementerian punya pemetaan. Sementara ini kan bagaimana PPDB bermasalah antara lain karena jumlah misalnya dari SD ke SMP ya, daya tampungnya dari SMP ke SMA juga masih timpang. Belum lagi ya belum mengikut sertakan PPDB dari sektor sekolah swasta akan semakin besar ya. Makanya ide integrasi antara negeri swasta itu langkah bagus, tetapi juga pemerintah harus menerapkan standarisasinya. Ya, standarisasi unggul yang saya maksud, bukan standar minimal, tapi standarisasi unggul. Jadi negeri swasta itu hanya status, tapi standarisasi unggul harusnya ya relatif ya baik itu kedua belah pihak, sehingga swastanya baik, negeri juga baik, dan itu hanya soal kepemilikan. Ya, tapi standarisasi 8 standar pendidikan nasional itu harus unggul di antara keduanya itu ya. Yang kedua soal anggaran pun ya, APBD itu bukan hanya untuk negeri, tapi juga ya diperuntukkan ke swasta-swasta yang memang ya swasta tertentu tentu ya yang membutuhkannya ya. Terutama misalnya biaya investasi lah, misalnya gedung, tanah ya dan sebagainya. Oke, nah Pak Cecep, kalau nanti udah ada target untuk menggratiskan swasta di tahun 2025, ini kan berarti akan ada dana BOS yang ditambah ya untuk menjadi akomodasi di sekolah swasta sendiri. Melihat ada beberapa banyak kasus yang masih menyalahgunakan dana BOS di sekolah negeri. Nah, kira-kira nanti pertimbangan ke depannya untuk pihak dinas pendidikan harus seperti apa nih memilih sekolah swastanya?
Ya, kriterianya tadi yang standar unggul yang kemudian bisa bekerja sama dalam pengertian ya apa sih yang bisa disumbangkan oleh Pemda gitu ya untuk biaya operasional maupun investasi. Biaya operasional memang selama ini lewat pos ya di pusat. Nah, bisa nggak oleh dana daerah ya selama ini juga ada daerah-daerah yang menyisihkan dana untuk membantu ya semacam bos daerah ya kepada sekolah-sekolah negeri ya sementara ini ya swasta harusnya juga mendapatkan sebagai tadi imbalan ya sharing tadi antara menitipkan anak-anak yang harus juga dididik di sekolah swasta yang digratiskan ya terutama dari kelompok-kelompok masyarakat marginal. Jadi negeri swasta ada status tapi proses pembelajaran dan kualitasnya relatif sama. Baik, nah saya akan ke Pak Ali lagi. Pak Ali, ini kan targetnya tahun 2025 ya akan menggratiskan sekolah swasta untuk menumpang semua dari kuota PPDB bersama ini. Kira-kira tahun 2025 bisa nggak terkejar target ini dan apakah beneran bisa mengakomodasi seluruh kuota di PPDS ini agar seluruh siswa ini bisa sekolah nantinya? Ya, kami tetap berusaha bisa mencapai target. Nah, makanya kami sekarang juga sudah mulai namanya mempercepat kajian-kajian tentang statistik. Kemudian kira-kira yang tadi disampaikan oleh Pak Cecep tadi, dana-dana apa saja yang bisa digunakan untuk mengaktualisasikan pendidikan gratis, melaksanakan pendidikan gratis. Jadi mudah-mudahan di tahun 2025 nanti wacana ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, sejauh ini apakah sudah ada koordinasi dengan pihak swasta, Pak Ali? Kita melakukan diskusi, koordinasi diskusi dengan pihak teman-teman swasta. Ya, ya dibuktikan kan dengan adanya PPDB bersama itu kan karena sudah ada diskusi, sudah ada apa namanya pembicaraan dengan teman-teman di swasta. Dan dari jumlah sekolah yang terlibat di PPDB bersama itu sudah mencapai 402 sekolah di semua di jenjang SMP ada 138 sekolah, SMA ada 121 dan SMK ada 143. Artinya Dinas Pendidikan tentunya sudah mulai untuk melakukan diskusi dengan teman-teman yang ada di swasta. Walaupun mungkin diskusinya nanti harus lebih intens lagi karena pembiayaan untuk pendidikan ini kan ada biaya operasional, ada biaya personal. Baik. yang Oke, lainnya. berarti memang Ini responnya yang harus sejauh ini kita positif ya diskusi. Pak Ali, dari pihak swasta juga kita akan nantikan bersama di tahun 2025 apakah bisa wacana ini terpenuhi dan seluruh anak-anak dari SD sampai SMA bisa mengemban pendidikan 12 tahun. Terima kasih untuk Kabid Sekolah Menengah Atas Distrik Jakarta Ali Mukodas dan juga pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan telah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Selamat beraktivitas Pak Ali, Pak Cecep. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.